Abram, Nah, untuk apa sih kamu membahas hal ini? Apa untungnya buatmu? untuk menanggapi atau meluruskan fitnah yang dikatakan oleh para ustadz dan ulama Anda. Mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan tentang Muhammad. Ciri-ciri Ya tentang ada, Muhammad. Loh, ya ada. mana? Itulah Makanya ciri-cirinya. tompel. Ada. Ada Nabi Isa juga, Nabi Isa atau Yesus pun ya mengatakan akan datang roh kebenaran itu. Roh kebenaran siapa coba yang dimaksud roh kebenaran? Selain Nabi Muhammad, siapa lagi? Berarti coba? Muhammad roh. Iya, roh kebenaran itu ya ajaran yang benar. Ya siapa yang membawa ajaran yang benar? Nabi Berarti Muhammad. nah ini makanya saya bilang kan, makanya saya bilang umat yang Apa tukang yang kau nempel di kitab agama orang lain. Karena untuk menyampaikan kedatangan nabi terakhir, maka akan ada nabi yang sebelum nabi terakhir itu datang menyampaikan. Oke. Ya, bukan mau nempel. Oke, baik. Kau tuh harus paham itu, Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Di dalam Iya. Al-Qur'ankah itu tertulis Apa itu? bahwasanya Isa berkata bahwa akan datang roh kebenaran? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ya tahu benar ya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka punya tanda-tandanya, mereka punya ciri-cirinya. Itulah yang disampaikan Al-Quran. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran bahwa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, betul? Ya, betul. Oke, itu berarti Allah sebagai saksi hidup yang menyampaikan itu. Karena Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Berarti, saya tidak akan menolak. Berarti yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri umat Islam atau ahli kitab? Ahli kitab, karena sudah kenapa dengar, Islam yang karena Taurat, dengar dulu, karena Taurat, Injil, Zabur telah menginformasikan bahwasanya akan datang kenabian yang terakhir. Sudah disampaikan itu, makanya ahli-ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad. Yang mengenal ahli kitab ya, garis bawahi. Yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab. Nah, betul. Bukan umat muslim kan? Bukan umat muslim kan? Kitab. Sebelum Islam datang, yang mengenal Nabi Muhammad itu adalah ahli kitab. Iya, terus kenapa jadi umat muslim malah sok kenal sama Muhammad? Iya dong, karena Nabi Muhammad memperkenalkan ya, karena kami membaca Al-Quran, maka disitulah kami kenal. Begini kami ya. Mengetahui bahwasanya, dengar dulu. Dari Al-Quran itu kami tahu ya, bahwasanya ahli-ahli kitab itu tahu betul akan kedatangan Nabi Muhammad seperti layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, kita kasih contoh ya. Contoh yang mengetahui lebih dulu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi saat dia kecil adalah pendeta Bukhairah. Oke, ya? katanya apa? Gara-gara ada tompelnya, ada dagingnya di sini. Bukan, ada tanda-tanda lain selain dari itu. Ya, apa tanda-tanda? Tanda-tandanya kan di sini. Tanda-tandanya kan di punggungnya ada daging. Itu saja tandanya Rasulullah, bukan hanya itu saja. Oke, yang mana lagi? Yang mana lagi tandanya? Jika itu yang dengar dulu Edis. Jika itu yang kau jadikan standar ya. Ya memang cuma itu. Dengar dulu. Apakah saat pendeta Bukhairah melihat Rasulullah itu sedang tidak pakai baju? Apakah dia mengenali Rasulullah itu saat tidak pakai baju? Disuruh buka bajunya, dilihat biar ada tandanya atau enggak kan gitu. Belum dia buka baju, belum ya. Saat dia pendeta itu melihat Rasulullah itu ketika saat bersama pamannya, belum buka baju, ya. Apa yang dia lihat pendeta Bukhairah? Itu ada awan yang mengikutinya. Itulah salah satu tandanya. Ya, dan untuk lebih mengetahui, memperjelas lagi, maka pendeta Bukhairah itu melihat tanda yang lain. Seperti ada awan ngikutin Muhammad. Ada awan mengikuti Rasulullah. Disitulah dia tahu bahwasanya ini anak adalah cikal bakal seorang nabi. Itulah tandanya Al-Quran menginformasikan bahwasanya mereka para pendeta ini, para ahli kitab ini mengetahui akan kedatangan nabi karena mereka mempelajari kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Zabur, Injil, dan Taurat. Itu. Begini,
Kan kalau hanya mengklaim semua orang kan bisa, ya kan? Apa mengklaim? Tidak ada yang mengklaim. Boleh Semua ada gantian, sejarahnya. boleh gantian saya bicara? Boleh, silakan. Oke. Kalau hanya mengklaim, Lia Eden juga bisa mengaku sebagai nabi. Kalau masalah mengklaim, ya kan? Nah, masalahnya begini. Segala klaim itu, kata pendeta Buhaira, kata dia ya, itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul? Tanda-tandanya. Masalahnya betul. ketika saya baca kitab Taurat dan Injil, tidak ada disebutkan bahwa tanda-tanda kenabian itu akan dinaungi awan, kemudian akan ada tanda daging di punggungnya. Jika Taurat, jika Injil yang kau baca saat ini, maka saya katakan bukan Injil yang kau baca saat ini, ya. Oh ya udah, kalau gitu para mana ahli Injilnya? kitab, dengar dulu. Karena para ahli kitab ya suka merubah-rubah kitab suci Allah sebelum diturunkan Al-Qur'an itu, ya. Oke, baik. Mereka Kalau suka begitu mana kitab yang belum dirubah-rubah itu? Contoh ya, ketika turun Taurat ya, para ahli kitab itu merubah nama Allah di situ menjadi apa? Menjadi YHWH. Padahal di situ sudah jelas-jelas Nabi Musa menyebut Tuhannya adalah jangan, Allah. Fokus dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, itu salah satu Fokus contoh dulu, gini. bahwasanya ahli kitab itu merubah-rubah. Ya, itu salah satu Kita biarin contoh. aja dulu dia ngomong sampai selesai. Udah selesai? Kalau udah selesai gantian. Silakan, lanjut. Baik. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau yang Anda maksud kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang Anda baca sekarang ini, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil. Betul? Bukan kitab Taurat dan Injil. Mana? Coba kau tunjukkan kalau aslinya itu Taurat dan Injil. Coba. Baik. Ya, ini kalau ada sebuah bahasa namanya for the sake of argument. Jadi saya ikutilah kemauanmu, narasimu, argumenmu saya ikuti. Ya, berarti silakan kau tunjukkan kalau ada asli. Ya, sebentar. Adakah yang asli? Gantian dong kalau bicara kan. Anggap yang Anda katakan itu benar, bahwa yang saya pegang sekarang ini bukanlah kitab Injil dan bukanlah kitab Taurat. Betul. Anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya yang Anda maksud tanda-tanda kenabian itu berupa tompel itu? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bersama selesainya tugas dari nabi yang membawa kitab suci itu, ya maka di situ pula hilang sudah, ya, karena hilang, tiba-tiba hilang. Ya, demikian videonya teman-teman ya. Sebentar saya buka dulu Alkitab ya supaya kita lebih tahu di sini. Apa yang mau saya sampaikan di dalam video ini? Dari sini kita bisa melihat ya, narasi tentang ajaran kekristenan itu berbeda jauh apa yang diajarkan di gereja dengan apa yang disampaikan kepada umat muslim ya. Dan tidak begitu konsepnya ya. Misalnya ini, kalau mereka mengklaim bahwa Alkitab itu sudah menubuatkan nabi mereka. Nah, salah satu ayat yang dikutip oleh ibu itu, dia menyebutkan bahwa Yesus sendiri menubuatkan bahwa akan ada nanti roh kebenaran. Nah, menurut mereka roh kebenaran itu dianggap sebagai nabi atau untuk nabi mereka. Saya coba ajak kita untuk baca Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes 14 ayat 16 ya. Ini menarik semua. Aku akan minta kepada Bapa, ini kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksudkan itu? Yaitu roh kebenaran. Nah, Muhammad bisa menyertai kita selama-lamanya enggak? Nah, dari sini sudah gugur ya. Jadi yang bisa menyertai kita selama-lamanya itu adalah roh Allah itu sendiri, roh kebenaran. Nah, di sini merujuk kepada Roh Kudus tentunya. Lalu, menariknya di sini, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, karena dia adalah roh, ya, roh kebenaran. Nah, kalau nabi mereka kelihatan nggak? Tetapi menarik di sini. Tetapi kamu mengenal dia, maksudnya kepada siapa? Para murid. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa itu adalah nubuat tentang Nabi M,
Saya mau kasih tahu dengan tegas, tidak. Dari sini kita tahu ya, ternyata pengajaran tentang iman Kristen yang sejati itu berbeda yang diajarkan kepada mereka. Nah itulah sebabnya teman-teman, siapapun Anda perlu belajar dengan sungguh-sungguh supaya mengerti ajaran kekristenan itu seperti apa. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati.